Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim, ar-Rahman alamal Qur'an, khalaqal insan alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena Masya Allah, selama pandemi ini sampai detik ini kita dipilih oleh Allah sebagai yang sehat, bukan yang wafat. Mudah-mudahan yang sehat ini makin mendekat taat kepada Allah, menghindari kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah yang hari ini ilmunya kita asup sebentar. Dalam kajian tarawih kali ini, khatib memberi tema yang cukup berat, yakni hati yang bersih, sehat dan selamat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk mempunyai hati yang sehat dan selamat. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, Allah menceritakan bagaimana fungsi hati yang sehat dan bagaimana masalahnya hati yang sekarat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari akhir kelak, harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Saya ulangi lagi, di hari akhir kelak, harta dan anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Sungguh di yaumil akhir nanti, semua harta yang kita punya tidak ada manfaatnya. Anak-anak yang kita punya tidak ada manfaatnya, kecuali kalau kita menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi indikator, memberi kriteria bahwa hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat itu cirinya ada dua. Cirinya ada dua. Yang pertama, hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan. Hati yang bersih dari kezaliman yang sangat besar ini. Dan yang kedua adalah hati yang runduk taat kepada syariatnya Rasulullah. Dua syarat inilah yang akan membuat sedekah kita bermanfaat, istighfar kita juga bermanfaat, haji kita bermanfaat, umroh kita bermanfaat. Tetapi jika dua hal ini tidak terdapat pada hati kita, maka sungguh hati kita termasuk hati yang mati atau hati yang sakit. Hati yang mati adalah hati yang mengerjakan kesyirikan, kufur kepada Allah dan menolak kebenaran syariat dari Rasulullah. Itu disebut sebagai hati yang mati. Sementara hati yang sakit itu adalah hati yang kadang-kadang taat, kadang-kadang pula bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hati kita dalam bulan Ramadan ini menjadi hati yang bersih, sehat dan taat kepada Allah. Maka momentum Ramadan ini adalah momentum untuk melakukan pembersihan hati kita, menyehatkan hati kita dari kekotoran-kekotoran, noda kesyirikan dan keengganan untuk menerima syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Maka menjadi tepat sekali ketika Al-Quran memanggil kita dengan panggilan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan panggilannya, ya ayyuhal ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, hai manusia, bukan. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, yang hatinya hidup, yang hatinya sehat, yang hatinya bersih, seolah-olah Allah mengajak kita untuk mempertaruhkan seluruh keimanan kita. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Sekali lagi, diwajibkan, bukan dianjurkan. Seolah-olah Allah itu mewajibkan kita semuanya, orang-orang yang beriman, yang hatinya bersih ini, untuk masuk surga. Kita ini diwajibkan oleh Allah untuk masuk surga melalui kewajiban berpuasa. Sebab berpuasa ini nanti akan mengubah kita dari muslim yang biasa-biasa saja, kemudian keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang tidak melakukan kesyirikan, pribadi yang tunduk taat kepada syariat Rasulullah. Allah mewajibkan kita untuk masuk surga, wahai ayah, wahai anak-anak muda, wahai ibu, mewajibkan. Tinggal kita saja persoalannya, mau tidak diwajibkan oleh Allah masuk surga, atau diberi kesempatan sukarela masuk neraka. Kita tinggal pilih saja, wajib masuk surga atau sukarela masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka Ramadan ini menjadi momentum kita untuk mendapatkan pengampunan dari Allah manakala kita pernah melakukan perilaku-perilaku, sikap-sikap atau kecenderungan hati yang melakukan kesyirikan. Mengapa kesyirikan itu menjadi sangat berbahaya, bahkan menjadi penentu kita nanti apakah kita nanti akan mendapatkan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ujung kehidupan kita itu kalau bisa atau mampu lisan kita menyampaikan, mengatakan dengan penuh keyakinan, keimanan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka insya Allah kebaikan yang kita dapatkan. Tauhid, betapa pentingnya wahai ibu, wahai ayah. Dan akhir-akhir ini serbuan goncangan ketauhidan begitu marak dan masif. Kita ambil contoh nanti sebagai analogi sebentar. Kalau para bapak ini memberi nafkah kepada para istri ini per bulan 30 juta, di luar listrik, di luar PDAM, di luar BPJS, 30 juta terus menerus. Tapi kemudian sang istri itu berbelok, berkhianat kepada laki-laki lain. Saya yakin sebagai laki-laki yang normal, kita akan marah besar. Marah besar. Begitu juga sebaliknya manakala sang istri itu sudah berdharma bakti luar biasa kepada suami, tapi suami kemudian berbelok arah kepada kemaksiatan-kemaksiatan, saya yakin istri akan marah dan kecewa besar. Sama saja, saya kira Allah juga akan marah besar. Manakala kita berkhianat menduakan Allah, Allah marah besar. Seringkali dengan pekerjaan saya sebagai konsultan, saya sering didatangi oleh orang-orang yang berkeluh kesah tentang rumah tangganya. Istri saya Ustaz, anak saya Ustaz, suami saya Ustaz, keluarga saya Ustaz, berantakan luar biasa. Bagaimana ini Ustaz? Saya tidak bulet-bulet bertanya kepada yang mendapatkan masalah itu, karena saya kenyang mendengar masalah-masalah yang seperti ini. Saya langsung jujuk ke akar masalah. Mohon maaf ya, dulu ketika memulai rumah tangga, apakah panjenengan memulai dengan perilaku-perilaku syirik? Misalnya, menggunakan jasa dukun-dukun untuk menolak hujan. Jika memang itu engkau lakukan, bagaimana mungkin anak-anakmu jadi berkah? Bagaimana mungkin suamimu, istrimu, keluargamu menjadi berkah? Kalau memulai rumah tangga saja dengan cara membuat Allah marah besar. Tidak mungkin rasanya. Bagaimana mungkin hidup kita menjadi baik?
Kalau hidup ini dipenuhi dengan pengkhianatan kepada Allah, hatinya menjadi hati yang sakit, hatinya menjadi hati yang mati, tidak mungkin menjadi baik. Dan di hari yaumil akhir nanti, sebagaimana ayat yang saya bacakan di As-Su'ara tadi, harta kita, anak-anak kita, bahkan anak yang solih sekalipun, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena anak yang beriman dengan bapak yang kufur tidak akan pernah bisa bertemu di akhirat. Itu sebabnya wahai ayah, wahai ibunda, wahai adik-adikku, anak-anak muda, jika ingin masuk surga sekeluarga, maka sang ayah, sang ibu dan anak-anak haruslah berada dalam satu frekuensi keimanan yang sama. Harus berada dalam satu frekuensi keimanan yang sama. Di dalam surat At-Tur ayat 21 dikisahkan bagaimana Allah itu berkasih sayang kepada orang-orang yang hatinya qalbun salim, kepada orang-orang yang hatinya beriman, kepada orang-orang yang hatinya sehat, bersih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Perhatikan, simak artinya. Dan orang-orang yang beriman, ya, manakala dengan beriman, perhatikan panggilannya Allah, dan orang-orang yang beriman. Yang beriman ini, yang hatinya bersih ini, yang tidak menduakan Allah ini, yang tidak berkhianat kepada Allah ini, kalau diikuti anak-anak dan cucu-cucumu, Masya Allah, sampai cucu nih ya. Kalau ada orang-orang yang beriman, tidak berkhianat kepada Allah, kemudian diikuti anaknya, diikuti pula cucunya, kami hubungkan, kami pertemukan kalian semuanya di surga. Masya Allah. Sayangnya Allah kepada kita. Itu sebabnya, wahai ayah, wahai bunda, wahai anak-anakku, adik-adikku, ini Ramadan, saatnya kita untuk introspeksi, untuk memohon pengampunan kepada Allah. Tolonglah sempatkan di awal-awal Ramadan ini, pasanglah foto keluarga di HP atau foto pribadi di HP, dan kemudian berkali-kali dilihat pada saat malam hari. Apakah mata yang ada di foto ini kelak dimampukan Allah untuk melihat wajah Allah di surganya? Atau mata ini justru akan meleleh di neraka? Cobalah lihat nanti wajah masing-masing. Silakan berkaca. Silakan lihat di foto masing-masing. Lihatlah mulut kita. Apakah mulut kita nanti kelak akan mendapatkan air dari telaga Al-Kautsar yang diberikan oleh Rasulullah yang kita cintai? Atau mulut ini jangan-jangan disumpal dengan timah panas oleh malaikat penjaga neraka? Mari berintrospeksi, wahai jamaah. Mumpung ini di awal Ramadan. Dan sepanjang Ramadan ini kemudian kita istighfar. Sepanjang Ramadan kita ini permohon ampun kepada Allah. Agar dosa-dosa kita yang besar, dosa-dosa kita yang begitu banyak itu diampuni oleh Allah. Terakhir saya ingin katakan kepada jamaah dan diri saya sendiri. Manakala ada di antara penyenengan punya utang, mungkin utangnya misalnya saja 15 miliar. Terus kemudian gaji per bulan 5 juta. Rasanya pesimis untuk bisa nyaur utang. Sampai ujung usia pun rasa-rasanya pesimis kalau hitungan matematika. Tapi manakala yang
mencatat hutang ini kemudian memberi kabar, datanglah ke rumahku, nanti semua hutangmu akan kuputihkan semuanya, dan pulang dari rumahku nanti ambil harta benda sebanyak-banyaknya, semampu-mampumu, sebanyak kamu yang suka, unlimited, tak terbatas. Maka mungkin kita akan bergembira luar biasa ketika mendapatkan kabar seperti itu kalau kita punya hutang. Ini menjadi analogi saja. Allah memanggil kita yang amalnya masih sedikit, tapi dosanya sangat besar dan menggunung itu. Allah panggil kita di Ramadan ini, datang ke Ramadanku, nanti semua dosa-dosamu akan kuampuni semuanya, dan boleh ambil pahala unlimited. Maka ini kabar baik. Makanya kalau ada orang-orang di bulan Ramadan tidak penuh semangat, ini masalah hatinya sedang sakit. Hatinya sedang sakit. Itu sebabnya Rasulullah menegaskan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Tegas sekali Rasulullah sampaikan, siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas semata karena Allah, bukan karena pengen dipuji, bukan karena mendapatkan like, jempol dan sebagainya, sungguh seluruh dosa-dosanya akan diampuni. Ini kabar baik anak-anak muda. Ini kabar baik wahai ibunda. Ini kabar indah sekali wahai para ayah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sepenuh-penuh pengharapan agar Allah lembutkan hati kita, sehatkan hati kita, dan kita nanti semuanya di hari akhir kelak, di akhirat kelak, dikumpulkan dengan anak cucu kita semuanya di surganya Allah. Insyaallah. Jangan ada yang menyia-nyiakan Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia ya adik-adikku. Jangan sia-siakan, karena semenitnya Ramadan itu sangat bermanfaat. 1 detiknya Ramadan itu sangat bermanfaat. Menjadi aneh pikiran kita itu. Kalau pembalap-pembalap macam Valentino Rossi saja 1 detik itu dikejar habis-habisan. 1 menit saja diperebutkan dengan mati-matian. Kenapa 1 menitnya Ramadan kita sia-siakan? Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Allah cukupkan umur kita hingga sampai tuntas Ramadan. Allah berikan kepada kita semuanya pengampunan atas seluruh dosa-dosa, dan Allah beri pahala kita unlimited, tak terbatas, karena menjalankan puasa dengan imanan wahtisaban. Maka yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.